Halo sahabat Manggu, kembali lagi bersama Manggu Media. Jangan lupa untuk subscribe channel Manggu Media, karena hanya dengan Manggu Media, kamu akan menjelajahi dunia. Apakah kamu sering merasa terjebak dalam stres dan kebingungan di tengah hidup yang serba cepat ini? Jika iya, mungkin sudah saatnya untuk mengeksplorasi kebijaksanaan kuno dari Stoikisme. Filosofi yang telah ada selama ribuan tahun ini tidak hanya menawarkan wawasan mendalam tentang kehidupan, tetapi juga memberikan alat praktis untuk mencapai ketenangan pikiran di tengah tantangan sehari-hari. Dari memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol, hingga melatih rasa syukur sehari-hari. Dalam video kali ini, Manggu akan menyajikan 8 tips praktis yang dapat membantu kamu hidup lebih tenang dan bermakna. Jadi, siapkan diri kamu untuk menyelami dunia Stoikisme dan temukan bagaimana kamu bisa menerapkan prinsip-prinsip luar biasa ini dalam kehidupan kamu sendiri. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Tips yang pertama, pahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol. Fokus pada yang dalam kendali. Stoikisme menekankan pentingnya membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang berada dalam kendali kita mencakup pikiran, tindakan, dan sikap. Sementara hal-hal seperti pendapat orang lain dan peristiwa eksternal berada di luar kendali kita. Dengan hanya berfokus pada yang bisa kamu kendalikan, kamu dapat mengurangi stres dan kecemasan. Jangan lupa untuk lepaskan ketergantungan. Identifikasilah apa yang membuat kamu merasa tertekan dan tanyakan pada kamu sendiri, diri sendiri, apakah hal tersebut berada dalam kendali kamu? Jika tidak, lepaskanlah kekhawatiran tersebut. Langkah kedua, latihan refleksi diri. Mulailah dengan jurnal harian. Menulis di jurnal setiap hari dapat membantu kamu merenungkan tindakan dan pikiran kamu sendiri, apa yang baik dan apa yang bisa diperbaiki. Ini akan mendalami kesadaran diri kamu. Selanjutnya, evaluasi reaksi emosional. Renungkanlah bagaimana kamu bereaksi terhadap situasi tertentu. Apakah kamu bereaksi dengan kemarahan atau frustasi? Belajarlah merespons dengan lebih tenang dan berpikiran terbuka. Langkah yang ketiga, praktikkan rasa syukur. Untuk menulis daftar hal-hal yang kamu syukuri. Ini bisa membantu kamu mengalihkan fokus dari kekurangan dan mengingatkan diri kamu akan kebaikan dalam hidup. Selanjutnya, surat rasa syukur. Tulislah surat kepada orang-orang yang telah memberi dampak positif bagi hidup kamu. Mengekspresikan rasa terima kasih kamu kepada mereka. Langkah yang keempat, kembangkan diri melalui ketidaknyamanan. Cobalah untuk terima tantangan. Anggap kesulitan dan ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses belajar. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Selanjutnya, meditasi atas kesulitan. Bayangkan situasi sulit dan bagaimana kamu akan meresponnya. Ini akan mempersiapkan pikiran kamu untuk menghadapi kenyataan. Langkah yang kelima, gunakan kebijaksanaan dalam berbicara. Ucapkan dengan bijak. Pertimbangkan dampak dari kata-kata kamu sebelum berbicara. Stoikisme mendorong kita untuk berbicara dengan integritas dan kejujuran. Selanjutnya, dengarkan secara aktif. Berlatihlah mendengarkan orang lain tanpa terburu-buru untuk menjawab. Ini membantu kamu membangun pemahaman dan hubungan yang lebih baik. Selanjutnya, tips yang keenam, latihan mindfulness dan meditasi. Mulailah dengan meditasi harian. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung atau bermeditasi, berkonsentrasi pada pernafasan, dan membiarkan pikiran datang dan pergi. Ini akan membantu kamu lebih tenang dan fokus. Selanjutnya, praktikanlah mindfulness. Ketika menghadapi stres,
Cobalah untuk hadir di momen ini. Perhatikan perasaan fisik dan emosi kamu tanpa menghakimi. Selanjutnya, tips yang ketujuh, hiduplah berdasarkan virtu. Tetapkan nilai-nilai Anda. Tentukan nilai-nilai yang penting bagi Anda, misalnya integritas, kebajikan, keadilan, dan cobalah untuk mengintegrasikannya dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya, tanya pada diri sendiri. Saat dihadapkan pada keputusan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang menyeratkan hidup dengan kebajikan ini. Cara ini dapat mempertajam moralitas keputusan kamu. Dan yang terakhir, belajar dari sejarah dan tokoh-tokoh Stoik. Mulailah dengan membaca karya-karya Stoik. Luangkan waktumu untuk membaca karya-karya tokoh seperti Seneca, Epictetus, atau Marcus Aurelius. Mereka menawarkan perspektif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta ambil pelajaran dari pengalaman. Renungkan bagaimana tokoh-tokoh tersebut menghadapi kesulitan dan apa yang dapat kamu pelajari dari pendekatan mereka. Kesimpulannya, menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kamu mencapai ketenangan pikiran dan kesejahteraan emosional. Dengan fokus pada apa yang bisa dikendalikan, berlatih rasa syukur, menghadapi tantangan, dan berupaya hidup dengan nilai-nilai yang baik, kamu dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Stoikisme bukan sekedar filosofi, ia adalah praktik sehari-hari yang dapat membantu memperkuat karakter dan menjaga ketenangan di tengah kesulitan. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendalami topik tertentu, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau kamu memiliki pengalaman mengenai stoikisme, silahkan tuliskan di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, jangan lupa subscribe channel Manggu, karena Manggu akan selalu ada untukmu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.